Halo sahabat Kompas.com, kita bertemu kembali di Ruang Jernih. Kalau sahabat Kompas.com melihat, kita agak sedikit berbeda untuk setting pada hari ini. Karena hari ini tim Ruang Jernih langsung mengunjungi Kemendikbudristek untuk membahas terkait dengan zonasi PPDB yang kemarin sempat ramai. Kita akan bahas sama-sama langsung dengan tim dari Kemendikbudristek. Hadir pada saat ini bersama kami Bapak Iwan Syahril. Halo Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Enggar. Ya Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, yang kemarin sempat ramai terkait PPDB. Mungkin nanti Pak Iwan bisa memberikan kita banyak pencerahan, bisa menjernihkan masalah yang mungkin kemarin agak sedikit ramai lah di media, seperti itu. Pak Iwan, mungkin latar belakang Bapak yang saat ini sebagai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Pendidikan Dasar dan Menengah rasanya tepat untuk membahas terkait PPDB ini Pak. Yes. Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu terkait dengan duduk soalnya nih Pak. Sebenarnya untuk tugas dan tanggung jawab untuk PPDB termasuk juga nanti ada jalur prestasi, jalur donasi itu kewenangannya itu ada di mana sih Pak sebenarnya? Baik. Terima kasih Mas Enggar. Ini saya mungkin membahas secara ini dulu ya, secara tujuan besar PPDB dan nanti menjawab pertanyaan Mas Enggar. Jadi kebijakan kita untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB ini merupakan sebuah upaya bersama. Jadi ini perlu ditekankan, ini upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemerataan akses untuk seluruh peserta didik agar dapat pelayanan pendidikan yang berkualitas. Jadi ini merupakan sebuah visi besarnya dan ada 3 kata kunci di sini. Pertama tentunya pemerataan. Bagaimana kita berupaya untuk bisa memeratakan pendidikan yang berkualitas buat semua anak-anak Indonesia. Yang kedua adalah lebih berkeadilan. Ini juga kata kunci di sini karena terutama untuk melindungi keluarga dari kelompok ekonomi yang tidak mampu dan peserta disabilitas. Dan yang ketiga, bagaimana juga kita menciptakan sebuah visi ekosistem. Jadi mendekatkan sekolah dengan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ini bukan kemudian mengasingkan sekolah dari masyarakat tempat dia berada. Nah, ini adalah pemerataan. Lalu juga keadilan dan juga ekosistem itu merupakan sebuah visi bersama untuk kita wujudkan melalui PPDB ini. Dan tentunya ini bukan dengan kebijakan PPDB semuanya langsung ada, tapi ini merupakan sebuah visi yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jadi ini memang harus kerja barengan gitu di antara semua pemangku kepentingan. Nah tadi Mas Enggar menyatakan tentang bagaimana sih dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya kami di pemerintah pusat itu menerapkan norma kebijakan standar yang berlaku secara umum dan kemudian untuk lebih petunjuk teknis pelaksanaan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing di daerah. Kita memberikan fleksibilitas. Kenapa demikian? Karena Indonesia sangat beragam. Apa kondisi yang ada di kota-kota besar itu berbeda dengan pedesaan. Daerah yang di Indonesia yang mungkin pemdanya itu mungkin mungkin daratan semua dengan yang ada berbagai pulau itu berbeda. Melihat bagaimana mereka melakukan kebijakan PPDB. Nah, kita juga menerima berbagai macam masukan dan terus melakukan penyempurnaan Mas Enggar untuk PPDB. Kita tahu ini kebijakan yang dimulai sejak tahun 2017. Jadi ini sejak eranya sebelum Mas Menteri, waktu masih Pak Menteri Muhadjir Effendi. Dan visi ini kita rasa harus kita jaga terus karena memang ini bertujuan untuk melakukan sebuah pemerataan yang lebih berkeadilan dan menciptakan ekosistem tadi itu. Nah, di awalnya itu Mas Enggar, itu cuma 3 loh kategorinya, 3 jalur. Jadi satu itu zonasi berdasarkan wilayah itu. Kedua itu prestasi. Dan yang ketiga jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, sekarang tuh 4 jalur. Jadi ada zonasi, ada afirmasi, kemudian prestasi, dan kemudian perpindahan orang tua. Nah, zonasi yang di masa awal itu minimal 90%. 90%. Karena visinya memang mendekatkan sekolah dengan masyarakat tempat dia berada waktu itu. Prestasi maksimal 5%, jalur perpindahan itu 5%. Nah, dengan banyak dinamika, termasuk yang sekarang ramai-ramai juga, sebenarnya juga terjadi pada waktu yang lampau. Lalu kita mendengar dan kemudian melakukan revisi. Jadi posisi saat ini
zonasi itu, karena 4 kategori tadi ya, zonasi ini yang tadinya 90% itu menjadi 50%. Jadi itu hampir setengahnya. Jadi artinya kita mendengar bahwa memang banyak permasalahan-permasalahan dan sekarang minimal 50%. Itu artinya udah kurang dari setengah dengan konteks yang awal kebijakan. Lalu kita dengan prinsip harus memberikan lebih berkeadilan terutama bagi keluarga yang tidak mampu dan peserta disabilitas, kita membuat kategori afirmasi minimal 15%. Jadi ini masuk dalam kategori khusus. Dan perpindahan masih lama sama 5%. Prestasi yang tadinya maksimal 5% menjadi maksimal 30%. Jadi sebenarnya banyak sekali ruang di mana kita memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melihat apa sih yang betul-betul terbaik bagi daerahnya. Jadi memang prinsip kita dalam pengelolaan pendidikan dalam sistem yang desentralisasi ini, pemerintah pusat memang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang pada akhirnya mereka yang menetapkan apa yang terbaik untuk kondisi daerahnya. Sekali lagi ini sangat beragam, kita tidak bisa menyamaratakan. Dan ini harus dilaksanakan dengan 3 prinsip. Prinsip pertama, objektif. Objektif itu maksudnya harus kemudian sesuai dengan visi yang tadi gitu. Jangan malah menjauhkan dari visi yang kita ingin tuju. Kedua, transparan. Semua orang ini terbuka, semua orang harus tahu gimana aturan teknis yang dilakukan oleh Pemda. Ini harus masyarakat yang di daerahnya juga harus diberitahu dan semuanya nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya, transparan. Dan yang ketiga, akuntabel, bertanggung jawab. Jadi artinya jika sesuai dengan regulasi ada pelanggaran ya memang harus ditindak tegas gitu. Jadi ini objektif, transparan dan akuntabel. Ini prinsip pelaksanaan. Jika ada prinsip ini yang tidak terjadi, maka kemudian tuh petunjuk teknis di pemerintah daerah tentunya perlu dievaluasi atau penerapannya perlu kita tinjau ulang supaya bisa memenuhi prinsip tadi sesuai untuk menuju visi dari PPDB itu sendiri. Ya, terkait dengan prinsip pemerataan tadi, Pak Iwan, menjadi menarik pemerataan, keadilan, dan juga membangun ekosistem. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan ini kan justru banyak orang tua yang kemudian merasa kecewa. Bahkan ketika secara proporsional itu diberikan fleksibilitas untuk pemerintah daerah. Di Tangerang kemarin itu bahkan sampai ada orang tua yang mengukur jarak. Ya, tapi ini udah sesuai dengan ketentuan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek itu mengawal supaya PPDB itu tadi yang bisa disebutkan sama Pak Iwan itu bisa akuntabel, terus kemudian dipertanggungjawabkan, terbuka. Bagaimana Pak? Iya, kita tentunya membangun dialog komunikasi dengan pemerintah daerah. Ini setiap tahun kita melakukan sosialisasi regulasinya seperti apa, karena juga kita tahu dinas pendidikan mungkin ada dinamika pergantian staf dan kepala dinas kadang-kadang juga ya Mas Enggan. Jadi kita lakukan sosialisasi, lalu juga ada mekanisme kami memiliki UPT di provinsi, itu juga bagian dari komunikasi yang dilakukan baik sebelum dan ketika sesudah untuk evaluasi sama-sama gitu ya. Namun dengan kondisi yang saat ini tadi Mas Enggan sampaikan, kita kemarin juga dari Komisi 10 DPR kita sepakat untuk membentuk sebuah satgas. Di mana satgas ini bersama-sama kita juga dengan menggandeng termasuk juga nanti kita satgas ini Kemendagri, Inspektorat Daerah, Ombudsman gitu ya, Kementerian Sosial juga yang data tentang jalur afirmasi yang tidak mampu untuk betul-betul melihat kondisi di lapangan dan menerima pengaduan. Jadi masyarakat jika misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor aturan, itu bisa melaporkan kepada UPT kami, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, dan itu menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi kembali ini spesifik daerahnya dan juga secara nasional nantinya gitu. Oke, kalau secara di lapangan Mbak Iwari, kalau kami mengamati bahwa salah satu yang memicu ada banyak permasalahan baik teknis maupun ada orang tua misalnya menggunakan SKM palsu dan lain-lain itu kan didorong karena masih ada favoritisme terkait sekolah. Kalau saya sebagai orang tua mungkin berpikir kacamatanya bukan soal favoritisme tapi soal kualitas. Sebagai orang tua pasti akan mencari sekolah yang terbaik. Jadi walaupun di luar zonasi agak jauh, mungkin di daerah sekitarnya belum ada sekolah yang menurut orang tua itu berkualitas, pasti akan mencari sekolah yang dalam tanda kutip favorit itu. Nah, bagaimana kemudian Kemendikbudristek khususnya Dirjen Pak Utdikdasmen ini melihat soal favoritisme sekolah ini, Pak Iwan? Iya. Jadi kalau kita kembali ke visi dari PPDB itu sendiri, kita tuh ingin melakukan sebuah pemerataan
layanan pendidikan yang berkualitas, akses bagi seluruh peserta didik. Jadi itu adalah visinya. Ini nggak bisa simsalabim langsung terjadi. Jadi ini memang harus kita perjuangkan bersama-sama menuju visi tersebut. Jadi tentunya ini menumbuhkan kesadaran di ekosistem bahwa ini adalah visi kita bersama, sehingga sekolah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri itu lama-lama makin bagus kualitasnya. Jadi saya berikan contoh ya Mas Hendra. Jadi ada kepala daerah, jadi kalian juga keliling kan untuk berdialog dengan kepala daerah terkait dengan PPDB ini. Ada kondisi di mana misalnya tuh kadang-kadang juga distribusi sekolah kita nggak merata ya. Jadi kadang numpuk aja di beberapa daerah gitu ya, deketan nih. Ada sekolah A, B, taruhlah bintang 9 seperti itu. Walaupun sekolahnya berdekatan, sekolah yang favorit adalah sekolah A gitu. Yang B ini orang tua kalau bisa pindah dia ke A gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut? Merubah SDM yang ada di sekolah B. SDM-nya apa yang pertama dirubah? Kepala sekolahnya. Ini menarik bagi saya. Jadi kita kan punya program pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak itu bukan guru, tapi itu untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, Pemdanya ini, kepala daerahnya ini, kemudian tahu, oh kita kayaknya perlu bikin sekolah ini bagus. Dan kesempatan untuk melakukan pemerataan itu dia langsung melakukan pergantian kepala sekolah. Jadi yang lulusan dari pendidikan guru penggerak ini ditempatkan untuk menjadi kepala sekolah di situ. Dalam waktu 1 tahun pindah Mas Enggar. Jadi karena si kepala sekolah yang baru ini di sekolah B ini melakukan berbagai macam inovasi-inovasi yang kemudian membuat menarik justru masyarakat yang di sekitarnya. Jadi akhirnya ini jadi kompetisi sehat gitu loh. Dan sekolah yang tadinya ini malah dijauh itu malah lebih lebih diminati saat ini. Jadi dalam waktu 1 tahun tuh bisa berubah. Saya beri contoh satu lagi juga sama. Prinsipnya adalah berubah SDM yang ada di sekolah, termasuk terutama kepala sekolahnya. Saya kemarin ada tim saya ke Palembang. Ada sebuah sekolah dasar itu di daerah yang masuk-masuk gang kampung gitulah. Nah, tadinya sekolah ini juga sama, sekolah yang nggak diminati gitu. Begitu berganti kepala sekolahnya, kemudian sekolah ini menjadi ramai, diminati oleh warga, bahkan sampai buat 2 shift. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi 2 shift. Jadinya nggak nampung pagi nggak bisa, akhirnya mereka sepakat tanpa penambahan jumlah guru. Kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore sekolah itu, dipimpin oleh si kepala sekolah ini. Itu buat 2 shift, ada yang shift pagi, ada yang shift sore untuk menampung permintaan masyarakat tadi dan mereka bisa melakukan itu. Jadi tanpa melakukan penambahan jumlah guru dan sebagainya, mereka bersepakat untuk melakukan. Nah, ini contoh-contoh menurut saya di mana dengan sekarang kita memiliki banyak sekali kader-kader kepemimpinan karena sebenarnya inti inovasi di sekolah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolah itu bagus, apalagi didukung pengawas sekolah juga bagus, itu akan berubah si ekosistem sekolah itu tadi, sehingga mungkin muncul berbagai macam inovasi yang tadinya yang sekolah favorit kadang biasa-biasa aja gitu, karena dia udah stigma favorit dari dulu ya, tapi ternyata SDM kepala sekolahnya mungkin kurang inovatif. Nah, ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya yang juga bisa dilakukan adalah distribusi guru gitu ya, tapi yang lebih cepat itu kalau kepala sekolahnya bisa kepala sekolah. Jadi belum ada penambahan fasilitas di sekolah yang tadi saya ceritakan. Ini hanya dari kegiatan di sekolah saja. Dari kepala sekolah ini berubah stigma itu. Jadi stigma di masyarakat yang tadi Mas Enggar bilang itu kemudian bisa berubah gitu. Jadi memang ini intervensi yang lebih cepat, walaupun nanti tentunya perlu didukung dengan hal-hal selanjutnya. Tapi ini saya lihat di ekosistem tuh banyak praktek baik yang sedang terjadi juga gitu. Oke. Pak Iwan tadi sudah menyinggung terkait beberapa program Merdeka Belajar yang digagas sama Mas Menteri. Nah, ini menarik. Kalau misalnya kita inline-kan dengan PPDB, kaitannya tadi yang Pak Iwan sampaikan bahwa ini untuk pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Sejauh yang kami ketahui kan itu ada rapor pendidikan yang bisa memetakan kemudian menilai sekolah. Tadi Pak Iwan sudah singgung untuk terkait dengan guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, bagaimana kemudian program dari Merdeka Belajar ini kemudian bisa terintegrasi termasuk mengatasi dalam masalah PPDB ini ke depan supaya nanti tidak terulang, Pak Iwan? Iya, terima kasih Mas Enggar. Ini pertanyaan yang sangat relevan sekali dan saya senang Mas Enggar meng-highlight tentang rapor pendidikannya. Nah, rapor pendidikan ini adalah sebuah upaya kita untuk membantu pemerintah daerah dan juga ekosistem dalam melihat sekolah mana yang membutuhkan bantuan,
terutama untuk kompetensi fondasi, karena untuk SDM kita masa depan, SDM kita harus memiliki kompetensi fondasi yang solid, yaitu kemampuan untuk bisa terus belajar. Itu literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, ini kita melalui rapor pendidikan membantu memudahkan. Bahkan kita sudah align dengan Kemendagri. Kadang-kadang yang sulitnya juga, Mas Enggar, karena kita Kementerian Teknis, tapi Pemda lebih ke kementerian yang membinanya, yaitu Kemendagri, yaitu standar pelayanan minimal. Kita udah align-kan itu, sehingga membantu daerah untuk melihat, ini ada daerah atau sekolah spesifik yang perlu intervensi. Jadi apakah melakukan misal pergantian SDM, atau mungkin juga ada program-program khusus, karena di rapor pendidikan juga ada rekomendasi apa yang bisa dilakukan. Sehingga perencanaan dan penganggaran yang mungkin nggak banyak itu bisa dilakukan lebih spesifik untuk problem solving masalah yang betul-betul menjadi masalah. Pada akhirnya ini membantu ekosistem untuk tumbuh dan bisa lebih memeratakan. Yang tadi kita coba untuk upaya visi PPDB itu yang kita upayakan bersama itu bisa tercapai salah satunya dengan penggunaan lapor daerah tadi. Jadi decision making, mengambil keputusan, pemerintah daerah juga bisa lebih targeted untuk melakukan pemerataan pendidikan yang lebih berkualitas bagi seluruh peserta didik yang ada dalam daerah kewenangannya. Kalau terkait dengan guru, bagaimana Pak Iwan? Kalau guru, saya sebenarnya ini sangat ini ya, terinspirasi ya. Kemanapun saya pergi itu guru-guru kita, sampai ke daerah pelosok Mas Enggar itu saya nggak habis pikir ya, kita memiliki banyak guru yang luar biasa ya. Mereka itu gotong royong itu nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di ekosistem guru. Jadi memang banyak sekali kadang-kadang narasi guru yang tidak berdaya dan lain sebagainya. Tapi yang saya temui sampai kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Timur di sebuah sekolah dasar di tengah hutan itu mendapatkan sebuah apa ya penguatan apa yang kita lakukan saat ini itu betul-betul bisa dirasakan oleh guru-guru yang membentuk komunitas untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi mereka melakukan inovasi dengan kondisi yang sangat terbatas, tapi untuk berpihak kepada murid, dan itu terjadi sebuah peningkatan yang bisa terukur oleh masyarakat setempat. Jadi saya kaget banget tuh Mas Enggar, ini sekolah dasar yang daerah pelosok ya, yang kita mungkin asumsinya kalau daerah pelosok itu tidak berdaya. Itu melakukan ide-ide yang sangat progresif. Hal yang saya highlight itu ini, kepala sekolah bercerita bagaimana mereka membuat kurikulum. Jadi melakukan kurikulum yang lebih kontekstual. Kan kurikulum Merdeka boleh dong kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi murid-muridnya. Nah, yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan melibatkan guru-gurunya itu bukan hanya menanya guru-guru dan orang tua, tapi murid juga ditanya. Jadi kurikulum itu juga mendapat masukan dari para murid-muridnya di sebuah SD, sekolah dasar di pelosok. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal-hal yang kalau kita turun ke lapangan dan ya saya juga melihat bahwa ini ekosistem bergerak. PR kita masih banyak tentunya, itu pastilah. Tapi kita melihat simpul-simpul yang mulai bergerak dan memberikan inspirasi, dan ini kemudian membentuk sebuah komunitas di daerah itu yang saling menguatkan. Jadi penguatan itu tidak top down, tapi penguatan itu justru ketika ekosistem bergerak bersama-sama dengan spirit gotong royong. Jadi mahal sekali menurut saya ini kearifan lokal Indonesia ini, harganya mahal dalam artian ini hal yang sangat berharga. Dan ini dalam transformasi pendidikan terutama untuk guru-guru. Ketika guru-guru saling berbanding dengan sama guru itu jauh lebih powerful Mas Enggar daripada orang Jakarta turun ke lapangan terus dikte. Itu nggak terlalu efektif. Tapi guru-guru yang saling berbagi, yang sudah kemudian coba ini ternyata berhasil, coba ini kemudian gagal, kemudian nanya sama guru yang lain, guru-guru lain coba ini. Nah itu tuh lebih cepat dan lebih relevan. Dan murid-murid, ekspresi murid-muridnya luar biasa, senangnya bukan main. Jadi saya merasa dari sekolah dasar itu terlihat budaya yang sangat berpihak kepada murid, terlihat dari semangat murid-muridnya. Jadi murid-murid sangat, pokoknya itu kelihatan bahagia di sekolah nih. Jadi menyenangkan ya. Sekolah jadi rumah. Betul. Nah, Pak Iwan tadi sudah menyinggung soal bagaimana kemudian pendekatannya tidak lagi top down, ya kan orang dari Kemendikbud memberikan pelatihan dan lain-lain ya kan, tetapi ternyata simpul-simpul atau akar rumput ini ternyata sudah bergerak, kemudian bergotong royong untuk mengakselerasi pertumbuhan atau peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian Pak Iwan melihat hal ini dan bagaimana kemudian pemerintah pusat akan mendorong ini supaya ini menjadi sebuah gerakan bersama atau yang disebut dengan Mas Menteri sebagai sebuah kegiatan gotong royong serentak untuk Merdeka Belajar.
Kita harus melihat ekosistem sebagai sebuah lingkungan, pendekatannya ekologi. Jadi bukan pendekatan mekanistik. Jadi bukan ini juknis jalankan seperti ini, ibaratnya semua orang tuh dalam mesin itu nggak akan bekerja. Tapi dalam pendidikan ini kita dengan makhluk, tentunya dengan makhluk hidup gitu ya, manusia yang kemudian harus kita berikan ruang. Nah, filsafat kita sebagai pemerintah itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem, merawat ekosistem yang kemudian mereka bisa menumbuhkan potensi mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi berarti kalau kita merawat tanaman, bukan tanamannya yang diapa-apain, tapi yang disiram, kita berikan pupuk yang bagus, kita pencahayaannya yang bagus, kita merawat ekosistemnya. Biarkan si ekosistemnya itu tumbuh bergerak sendiri. Tapi jadi fungsi kita tuh bukan yang harus mengontrol gitu, tapi biarkan mereka berinovasi sesuai dengan karakternya masing-masing, dan kita sebagai yang mengelola ekosistem, ekologi ini, pendekatan ekologi itu merawat ekosistem tersebut, memberikan stimulus-stimulus dengan pupuk tadi misalnya untuk bisa tumbuhnya berkembang, tapi biarkanlah mereka kemudian tumbuh sesuai dengan kodrat masing-masing kondisi masyarakatnya dan pada akhirnya kondisi masing-masing anaknya gitu. Oke, Pak Iwan, sebagai pertanyaan terakhir mungkin saya akan meminta Pak Iwan untuk menyimpulkan dari persoalan PBDB ini. Saya tidak ingin melihatnya itu sebagai sebuah fenomena gunung es, tetapi sebuah pemantik bagi kita untuk sekali lagi bergotong royong bagaimana supaya Merdeka Belajar ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua, oleh murid, oleh sekolah, oleh guru, supaya tidak ada lagi orang tua yang berpikir bahwa wah, saya tidak bebas karena saya ingin punya sekolah di situ. Tetapi orang tua, anak semuanya merasa merdeka bahwa sekolah dimanapun kita punya kualitas yang sama. Bagaimana Pak Iwan? Ya, terima kasih Mas Enggar. Saya kembali lagi ingin menggarisbawahi ya. Jadi PPDB ini kebijakannya adalah merupakan sebuah upaya kita bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik untuk layanan pendidikan yang berkualitas. Ini adalah sebuah visi yang perlu kita perjuangkan sama-sama. Jadi artinya kita menuju ke visi ini, jika ini kita dudukkan, jadi ini memang pattern besarnya adalah menumbuhkan kesadaran ini terhadap visi itu, maka saya rasa akan muncul banyak sekali ide-ide solusi untuk hal tersebut. Contoh, saya melihat pemerintah daerah yang mencoba ini kesempatan untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini mungkin nggak terlalu bagus. Jadi perencanaannya dilihat, oh kalau dari jenjang sebelumnya ke jenjang sesudahnya, ini kemudian dilihat, betul-betul dilihat apakah daya tampung cukup nggak, kita perlu membangun sekolah apa enggak. Bahkan juga di beberapa pemerintah daerah termasuk DKI ya, itu berkolaborasi dengan sekolah swasta. Jadi oh kami nggak bisa nih membangun sekolah, gimana kita menggandeng sekolah swasta. Itu tercipta kolaborasi dengan sekolah swasta. Jadi banyak ide ini yang tadinya nggak ada, tapi itu tercipta karena itu tadi, karena visinya adalah membangun sebuah ekosistem dan bagaimana keluarga terutama yang tidak mampu dan peserta disabilitas bisa kita lindungi gitu ya. Nah terus kemudian juga praktek baik yang terlihat pemindahan tadi SDM yang tadinya juga mungkin tidak ada sense of urgency. Jadi tiba-tiba oh kalau gitu kita harus segera melakukan pemerataan nih. Jadi muncul tindakan-tindakan yang lebih cepat untuk mengakselerasi pemerataan kualitas. Tapi memang harus kita garis bawahi, ini harus kita lakukan bersama-sama. Kalau ada pelanggaran, ya kita harus melakukan tindakan terhadap pelanggarannya gitu. Jadi itu menurut saya memang perlu dilakukan. Kita terus mencoba untuk menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan inspektorat daerah, ombudsman kita juga libatkan untuk sama-sama kemudian kita kawal. Karena visi ini menurut saya adalah visi yang sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Semoga kita ini jadi pemantik yang kemarin diskusi yang sangat hangat di mana-mana itu bukan kemudian menjauhkan kita dari visinya, tapi pemantik kita bagaimana memperbaiki mekanisme supaya mendekatkan kita kepada visi untuk PPDB tadi, pemerataan, berkeadilan, dan mendekatkan sekolah dengan masyarakat di mana sekolah itu berada. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Iwan Serer, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya rasa obrolan kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Rasanya ada banyak hal yang kita intisarikan dari pembicaraan dengan Pak Iwan Serer, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
pendidikan dasar dan menengah terkait dengan keramaian zonasi PPDB zonasi kemarin. Rasanya kita akan masih banyak PR ke depan terkait dengan PPDB ini, tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Iwan Syahri, rasanya kita akan bersama-sama untuk berjalan bersama, bergerak serempak untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Tetap terus jernihkan harapan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.